Alarm perundungan bullying kembali meraung keras. Pada 15 Oktober 2025, kampus di Universitas Udayana, Unut di Bali diguncang kabar duka setelah Timothy Anugrah Saputra, mahasiswa semester 7 jurusan Sisiologi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau FISIP ditemukan meninggal dunia. Ia diduga melompat dari lantai 4 gedung FISIP setelah mengalami tekanan sosial yang berat dari lingkungan pergaulannya. Kasus ini segera viral di media sosial karena kuatnya dugaan bahwa Timothy menjadi korban bullying yang dilakukan oleh teman-temannya sendiri. Gen Z yang lahir di Bandung pada tanggal 25 Agustus 2003 sesungguhnya dikenal sebagai sosok yang ramah, santun, dan berprestasi. Namun, di balik senyumnya, ternyata ia menyimpan luka yang dalam akibat ejekan bertubi-tubi yang berlangsung terus-menerus. Dari ini bukan hanya tentang satu nyawa yang hilang, tetapi juga penekanan keras akan pentingnya menciptakan lingkungan kampus juga sekolah yang aman, empatik, dan bebas dari kekerasan psikologis. Peristiwa tragis ini mengguncang nalar publik bahwa bullying bukan hanya soal keisengan dan kenakalan remaja ataupun dinamika pergaulan, melainkan patologi sosial yang bisa merenggut nyawa, menghancurkan masa depan, dan meninggalkan luka psikologis yang tak pernah pulih, baik bagi korban maupun keluarganya. Di tengah maraknya kampanye pendidikan karakter, literasi digital, dan penguatan kesehatan mental, terkait ini soal menampar wajah negara. Seberapa serius kita sebenarnya dalam memahami, mencegah, dan menindak perundungan yang nyata-nyata sudah merupakan ancaman bagi generasi muda. Seminar-seminar anti-bullying yang gencar digelar di sekolah dan kampus akan tak pernah benar-benar menyentuh akar masalah. Para pelaku perundungan toh masih merasa aman karena tahu bahwa konsekuensi terburuk hanyalah permintaan maaf yang dibacakan setelah segalanya terlambat. Mereka yang dipertontonkan oleh para kriminal dan badut politik yang semakin sering jadi berita di layar gawai dan di televisi. Kronologinya dilansir dari inews.id. Kronologi Timothy Anugrah Saputra, 22 tahun, mahasiswa Universitas Udayana, ditemukan meninggal dunia setelah diduga lompat dari gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik atau FISIP Universitas Udayana Rabu 15 Oktober lalu pada pukul 9 pagi. Informasi dirangkup Timothy merupakan mahasiswa semester 7 program studi Sosiologi Universitas Udayana. Hasil olah TKP dan pernyataan kepolisian menyatakan korban terjatuh dari lantai 4, bukan lantai 2 seperti kabar awal. Korban sempat dilakukan ke rumah sakit RSUP Prof. IGNG Ngurah atau Sanglah, namun dinyatakan meninggal. Setelah kematian korban, beredar bukti perundungan melalui tangkapan layar grup chat dan unggahan yang viral di media sosial. Hal ini pun mengundang reaksi publik yang menyorot kuat dugaan tekanan psikologis akibat perundungan terhadap korban. Bahkan pihak rektorat dan organisasi kemahasiswaan di kampus telah memberi sanksi administratif kepada terduga pelaku. Kasih Humas Polresta Denpasar, Kompol I Ketut Sukadi, mengatakan dari hasil pemeriksaan terungkap kurang lebih 15 menit sebelum kejadian, korban datang dari arah pintu lift dengan posisi menggendong tas ransel dan memakai baju putih. Saksi mata kemudian melihat korban melompat dan jatuh di area depan lobi FISIP. Mahasiswa dan petugas keamanan kampus segera mengevakuasi korban dan membawanya ke rumah sakit. Nah, saat tiba di IGD RSUP, korban masih sadar namun mengalami kondisi memburuk akibat cedera dalam dan pendarahan hingga dinyatakan meninggal dunia pada pukul 13.03 WITA. Kasus tersebut kini dalam pengusutan polisi terkait dugaan adanya bullying. Universitas Udayana menyatakan duka dan berjanji menindak pelanggaran yang mencederai nilai kemanusiaan. Rektorat menyampaikan ucapan bela sungkawa resmi. Kampus membuka proses investigasi dan memberikan layanan konseling bagi civitas yang terdampak. Rektor Universitas Udayana juga mengeluarkan pernyataan duka, menyebut almarhum sebagai sosok baik yang akan dikenal oleh civitas akademia. Tulis akun resmi @univ.udayana.
Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Selain itu, Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik atau Himapol FISIP UNUD mengumumkan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap beberapa pengurus yang tertaut dalam percakapan perundungan. Surat pemberhentian ditandatangani pada 16 Oktober 2025. Selain itu, 6 mahasiswa dilaporkan mendapat sanksi akademik dari kampus. Rekomendasi tidak diluluskan pada semester berjalan. Pemberhentian tidak dengan hormat fungsional Himapol 2025. Tulis akun IG @himapolunud, dikutip Sabtu 18 Oktober 2025. Universitas Udayana berdasarkan pemeriksaan awal dan acuan Permendikbudristek nomor 55/2024 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan perguruan tinggi, merekomendasikan sanksi akademik terhadap 6 mahasiswa yang terindikasi melakukan perundungan. Kampus menyatakan proses pendalaman kasus akan dijalankan secara transparan sesuai aturan. Jadi korban bullying, bagaimana profil Timothy? Timothy Anugrah Saputra merupakan mahasiswa sosiologi yang sering terlibat dalam diskusi mendalam tentang masyarakat. Teman-temannya menggambarkannya sebagai pribadi lembut yang selalu siap membantu. Ya, meski berasal dari luar Bali, Timothy cepat beradaptasi dan menunjukkan prestasi di kelas. Ayah Timothy Anugrah Saputra, Lukas, akhirnya angkat bicara terkait fitnahan yang ditujukan kepada almarhum putranya. Hal itu berkaitan dengan penyebab kematian Timothy Anugrah pada Rabu 15 Oktober lalu. Lukas mengaku syok dan tak percaya jika Timothy meninggal dunia lantaran lompat dari lantai 4 gedung kampus. Sebab diyakini Lukas, kondisi psikis Timothy baik-baik saja dan tak ada masalah. Diwatakan sebelumnya viral kasus kematian mahasiswa FISIP Universitas Udayana Bali bernama Timothy Anugrah. Wafatnya Timothy jadi sorotan se-Indonesia lantaran muncul dugaan perundungan yang dialami korban. Isu tersebut merebak setelah beredar isi chat sebuah grup kampus yang membercandai kematian Timothy. Isi chat grup tersebut bahkan meledak. Timothy yang tewas tergeletak di depan kampus. Gara-gara chat grup tersebut muncul dugaan selama ini Timothy dibully oleh teman-teman kampusnya. Hal itulah yang disinyalir jadi penyebab Timothy tewas. Dugaan tersebut turut diungkap pihak kampus. Mendengar isu Timothy melompat dari gedung karena sakit mental hingga pernah didampingi psikolog, ayah Timothy, Lukas, tak terima. Lukas lantas menceritakan kondisi Timothy sejak kecil guna menampik isu sakit mental. Diungkap Lukas, Timothy kecil memang pernah sakit, tapi bukan sakit mental, melainkan ada gangguan di pendengarannya. Hal itulah yang membuat Timothy kecil sempat dibawa ke dokter spesialis. Ungkap Lukas dilansir tribunnews.bogor.com dari tayangan YouTube Metro TV News Minggu 19 Oktober. Ada yang menyatakan bahwa anak saya punya penyakit. Perlu saya jelaskan, memang pada waktu masih kecil anak saya ada kelainan pendengaran di mana telinganya tidak dapat mendengar secara baik, sehingga kita bawa ke dokter spesialis THT anak. Telinganya semenjak sudah dibersihkan, pendengarannya jadi baik. Faktanya, sejak kecil juga Timothy terbiasa berkomunikasi dengan berbahasa Inggris. Waktu itu dia masih kecil, playgroup itu kita udah masukin dia di sekolah internasional, jadi dia pakai bahasa Inggris. Setelah kita lihat perkembangannya di kelas 4 SD, kok dia tidak bisa bersosialisasi dengan baik dengan lingkungannya dengan berbahasa Indonesia, kita khawatir. Oleh sebab itu kita masukin dia ke sekolah nasional plus bersifat tematik biar dia dapat bersosialisasi, kata Lukas. Namun beranjak remaja hingga masuk ke Universitas Udayana, Timothy sudah mahir bergaul dengan teman-temannya. Ditegaskan, Lukas putranya tidak didampingi psikolog lagi sejak SMP. Karenanya, Lukas meyakini Timothy tidak punya gangguan psikologis sebelum tewas. Dari sanalah Lukas heran kenapa muncul isu Timothy tewas karena mengakhiri hidupnya dengan cara melompat dari gedung. Kurang lebih ini saja untuk fakta-fakta Timothy Anugrah Saputra. Masih banyak lagi fakta terkait kasus yang satu ini yang masih tahap penyelidikan.
Di Paris, Prancis, ada perampokan yang bikin merinding, yaitu perampokan di Museum Louvre di Prancis. Perampokan di Museum Louvre terjadi pada Minggu 19 Oktober 2025 di Galeri de Apollon. Berikut adalah kondisi lengkap peristiwa perampokan di Museum Louvre, Paris, Prancis. Museum Louvre di Paris, Prancis ditutup sementara pada Minggu 19 Oktober lalu setelah terjadi aksi perampokan terhadap koleksi pertama mahkota milik keluarga Kekaisaran Prancis. Aparat kepolisian menyebut pencurian ini berlangsung sangat cepat, hanya dalam hitungan menit, dan menimbulkan guncangan besar bagi dunia seni dan budaya. Insiden terjadi sekitar pukul 9.30 waktu setempat, hanya beberapa saat setelah museum dibuka untuk umum. Sebanyak 4 pelaku datang menggunakan kendaraan yang dilengkapi tangga mekanis. Dengan alat tersebut, mereka memanjat balkon galeri Apollo, ruang pameran yang menyimpan koleksi perhiasan kerajaan, dan menghadap langsung ke Sungai Seine. Kedua pelaku menggunakan alat pemotong listrik bertenaga baterai untuk membobol jendela lantai 1 museum. Setelah masuk, mereka mengancam petugas keamanan. Para penjaga kemudian mengevakuasi pengunjung sesuai dengan prosedur keselamatan. Kementerian Kebudayaan Prancis menyatakan sistem keamanan museum merespons cepat. Alarm berbunyi otomatis saat mendeteksi gangguan dan seluruh pengunjung segera dievakuasi ke area aman. Dalam waktu 4 menit, para pelaku menjarah 2 kotak kaca di Galeri Apollo yang berisi 8 perhiasan bersejarah milik keluarga kekaisaran. Setelah keluar dari gedung, para pelaku sempat hendak membakar kendaraan mereka, namun upaya itu digagalkan oleh salah satu staf museum yang melihat kejadian di lokasi. Para perampok kemudian melarikan diri menggunakan 2 skuter melalui jalanan di tepi Sungai Seine. Menteri Dalam Negeri Prancis, Laurent Nunez, menyebut aksi tersebut berlangsung sangat cepat dan rapi. Kata Nunez kepada radio France Inter dikutip dari BBC, aksi ini sangat terencana dan dijalankan dengan kecepatan luar biasa. Sementara itu, Menteri Kebudayaan Prancis, Rachida Dati, menyatakan bahwa rekaman kamera keamanan menunjukkan para pelaku masuk dengan tenang, mengenakan penutup wajah, lalu membacakan kotak kaca dan membawa kabur perhiasan. Tidak ada kekerasan, semuanya terlihat sangat profesional, ujar Dati dalam wawancara dengan stasiun televisi TF1. Pihak berwenang memastikan 8 perhiasan abad ke-19 dibawa kabur. Beberapa di antaranya adalah tiara dan bros milik permaisuri Eugenie, istri Napoleon III, kalung zamrud dan sepasang anting zamrud milik permaisuri Mary Laussi, tiara, kalung, dan 1 anting dari set safir milik Ratu Marie Amélie dan Ratu Hortense, dan bros bernama Reliquary Brooch. Kedua benda, termasuk mahkota permaisuri Eugenie, ditemukan tak jauh dari lokasi kejadian dan diduga terjatuh saat pelaku melarikan diri. Polisi kini memburu 4 tersangka dan menganalisis rekaman CCTV di sepanjang jalur pelarian mereka. Menurut Laurent Nunez, perhiasan tersebut tak ternilai harganya dan memiliki arti penting sebagai warisan budaya bangsa Prancis. Ngeri, terjadi ledakan dahsyat ketika lagi bikin desa Coyote di mini Blockcraft. Ledakan ini bahkan menghancurkan 4 rumah. Ditunggu setelah lagi tentang momen yang satu ini ya, rada serem juga sih.